Jangan nendang ketika sholat, apalagi imam sholatnya sudah tua. Apa tidak kasihan? Mana hati nurani kalian? Lah ini gue pengen nanti terus apa misalnya ini khusus masjid Muhammadiyah, khusus masjid NU. Lah memang seperti itu ya kita siap seluruh kecamatan Trenggalek kita sudah semuanya. Setuju loh gitu. Oh, rasanya ayatnya loh, itu ayatnya loh nggak usah muni bener gue loh tak tahu lah ayatnya nggak usah muni. Ini khusus masalah menurut tok ini. Jadi otomatis loh. Setelah menonton video tersebut, kami merasa prihatin sekali terhadap sikap orang-orang yang merasa paling benar sendiri. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu video fullnya, silakan ketik di YouTube Kiai dianiaya ketika sholat subuh pakai doa kunut. Na'udzubillahi min zalik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beginilah efek ketika seseorang itu tidak bisa menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan, andaikan mereka yang anti doa kunut subuh itu mengetahui fatwa daripada imam sanjungan mereka, kami tidak tahu bagaimana respon mereka sebenarnya. Kalian mengaku punya ulama sanjungan, tetapi kalian kayaknya kok tidak pernah membaca kitabnya. Sehingga sikap kalian itu orang-orang yang anti kunut subuh jadi keras seperti ini. Bayangkan, seorang imam sholat kok malah ditendang. Na'udzubillahi min zalik. Kita tahu teman-teman, meskipun kita memiliki sebuah persoalan, sebuah masalah dengan seseorang, ya minimal kita akan menunggu orang itu ketika sholat. Kita nunggu selesai dulu. Jangan pada waktu sholat kita menyelesaikan persoalan. Ini kan gimana ya? Miris sekali. Padahal kalau mereka banyak membaca, mereka banyak referensi, mereka akan lebih terbuka pikirannya. Kita harus mampu menerima perbedaan pendapat. Cobalah tiru ahli sunnah wal jamaah. Meskipun ahli sunnah wal jamaah khususnya orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, yang mana di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita disunnahkan untuk membaca doa kunut subuh. Akan tetapi sikap kami ahli sunnah wal jamaah ketika orang-orang ahli sunnah wal jamaah naik haji ataupun umroh, pada saat itu di Masjidil Haram ada imam sholat subuh, mereka tidak pakai doa kunut subuh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah? Tidak ngamuk, tidak mukul, tidak menendang imamnya karena imamnya tidak membaca doa kunut subuh. Enggak, kita menerima perbedaan. Lagi pula kita paham doa kunut subuh kan sunnah, sementara ikut imam itu wajib. Kita paham, kita enggak ngamuk. Meskipun kita meyakini doa kunut subuh itu adalah sunnah, tapi ketika imam sholat kita kok tidak membaca doa kunut, kita pun juga legowo. Kita nerima ketika imam sholat subuh kita tidak membaca doa kunut. Tiru dong sifat ahli sunnah wal jamaah yang sangat bijaksana ini. Nggak seperti kalian, imamnya ketika membaca doa kunut subuh sudah nggak mau ikut doa kunut, malah menendang imamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebuah kecelakaan. Dan tahukah Anda siapa yang menyuruh kalian untuk ikut kunut subuh apabila imam sholatnya kunut subuh? Tiada lain tiada bukan adalah ulama sanjungan kalian sendiri. Ulama sanjungan orang-orang yang berteriak, "Oh, kunut subuh bid'ah, sesat." Justru ulama yang sangat disanjung kalian, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, di dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa juz ke-23 halaman 116, Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kalian sendiri, orang-orang yang anti dan bahkan menuduh bid'ah sesat doa kunut subuh, beliau berkata, "Faiza konata ma'ahu, faiza konata ma'ahu." Ketika imam sholat itu membaca doa kunut,
qanata ma'ahu, maka makmum harus ikut doa kunut bersama imam. Wa in tarakal kunuta lam yaqnut, tapi ketika imamnya itu meninggalkan doa kunut, apabila imam sholat subuh tidak membaca doa kunut, maka lam yaqnut, si makmum pun jangan sampai membaca doa kunut. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, imam itu dijadikan imam supaya si imam itu diikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun juga bersabda, la takhtalifu ala a'immatikum, janganlah kalian menyelisihi imam-imam kalian. Wa thabata anhu fis sahihi annahu qala yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih beliau bersabda, mereka para imam itu sholat untuk kalian, apabila mereka benar maka kebenaran itu untuk mereka dan untuk kalian. Wa in akhtau, tapi apabila imam itu keliru, falakum, maka tetap bermanfaat untuk kalian. Wa alaihim, namun kekeliruan itu untuk mereka sendiri. Ala taro annal imama law qara'a fil akhirataini bisuratin ma'al fatihati wa tawwalahuma alal ulayaini lawajabat mutaba'atuhu fi dzalika. Tidakkah engkau melihat, kata Imam Ibnu Taimiyah, imam itu ketika sudah selesai baca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat, ternyata imam masih membaca surat. Wa tawwalahuma alal ulayaini, bahkan rakaat ketiga maupun rakaat keempatnya lebih panjang, lebih lama dibanding rakaat pertama maupun dibanding rakaat kedua. La wajabat mutaba'atuhu fi dzalika, makmum pun wajib mengikuti sang imam. Fa amma musabaqatul imami fa innaha la tajuzu, mendahului imam itu hukumnya tidak boleh. Fa idza qanata lam yakun lil makmumi ayyusabiqahu fala budda min mutaba'atihi, apabila imam itu membaca doa kunut subuh, maka tidak boleh bagi makmum mendahului imam, sehingga dia harus mengikuti imam. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan sendiri, duhai orang-orang yang alergi dan membid'ah-bid'ahkan kunut subuh. Imam sanjunganmu sendiri, ulama sanjungan kalian sendiri, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, jelas dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, beliau berkata, apabila imam itu membaca doa kunut, maka wajib bagi makmum ikut doa kunut, bukan malah menendang imam yang membaca doa kunut subuh. Jangan seperti itulah. Ayo saling hargai. Kami itu tidak pernah sakit hati. Kami ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menyalahkan kalian yang tidak mau doa kunut subuh. Tapi tolong kalian yang tidak mau doa kunut subuh, gak usah teriak-teriak bid'ah, sesat, apalagi sampai berani menendang imam sholat hanya karena sang imam membaca doa kunut subuh. Kita tahu setiap ulama itu punya dalil, punya dasar masing-masing, tinggal kita pilih menurut keyakinan kita masing-masing. Mazhab Imam Asy-Syafi'i pun yang menganjurkan, yang mensunahkan membaca doa kunut subuh juga punya dasar, juga punya dalil. Anda silahkan cek di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan sebuah hadis, haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas bin Malikin aqonatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am. Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca doa kunut subuh? Apa jawaban sahabat Anas bin Malik? Qala na'am, iya.
Nabi membaca doa kunut subuh. Ini Sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Silakan cek juga di dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, tepat di halaman 57 terbitan Nurul Huda, babul kunuti fi subhi, bab tentang masalah membaca doa kunut ketika sholat subuh. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun lil hadis sahihi fihi. Ketahuilah bahwasanya doa kunut ketika melaksanakan sholat subuh itu hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadis sahih an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut subuh hingga beliau wafat. Rawahul Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in wa qala hadithun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Ini hadis sahih tentang Nabi selalu membaca doa kunut subuh. Kalau kalian itu memang tidak mau doa kunut subuh, silahkan, monggo. Tetapi ingat, hargai perbedaan pendapat ulama. Mau tidak mau Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Imamuna Asy-Syafi'i, beliau itu seorang ulama mujtahid mutlak mustaqil. Bahkan imam kalian sendiri sudah jelas di kitabnya, apabila imamnya membaca doa kunut subuh, maka wajib bagi sang makmum ikut doa kunut subuh, bukan menendang imamnya. Tiru dong sikap daripada ahli sunnah wal jamaah. Ketika imamnya membaca doa kunut subuh, maka ahli sunnah pun membaca doa kunut subuh. Tapi ketika imamnya tidak membaca doa kunut subuh, maka ahli sunnah pun tidak ada masalah. Kita juga tidak membaca doa kunut subuh. Ya contohnya apa? Ketika kita naik haji diimami oleh orang yang tidak membaca doa kunut subuh, kita enggak marah, kita enggak nendang imam, tapi kita ikut imam. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dilantik, dijadikan sebagai imam supaya ia diikuti, bukan untuk ditendang. Toh meskipun kita ini andaikan punya masalah dengan seseorang, sebagai orang yang beriman, kita tetap menghargai lawan. Ketika lawan masih sholat, kita tunggu selesai sholatnya. Andaikan memang ada persoalan atau masalah pribadi, nunggu selesai dulu, jangan nendang ketika sholat. Apalagi imam sholatnya sudah tua, apa tidak kasihan? Mana hati nurani kalian? Cukuplah kalian itu berteriak bid'ah, sesat. Gak perlu ditambah nendang-nendang seperti itu. Gak perlu. Gunakan hati nurani kalian. Ayolah kalian mikir. Katanya menyanjung Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah justru mewajibkan kalian juga ikut kunut subuh apabila imamnya membaca doa kunut subuh. Tapi ketika imamnya tidak membaca doa kunut subuh, yang nggak perlu doa kunut subuh. Begitu kan? Ini sikap yang bijak. Nggak seperti kalian dikit-dikit bid'ah, sesat. Wow, lebih parah lagi sampai menendang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita umat Islam siap dan menerima, mampu menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Apabila ada salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.